Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Taminatika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Pada video kali ini kita akan latihan soal tentang tes kewawasan kebangsaan, tepatnya tentang Pancasila. Tapi sebelum dimulai, ada sedikit pengumuman dulu ya. Bagi yang belum masuk grup di Telegram, silahkan masuk ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Nanti di grup tersebut kita akan membahas soal tentang CPNS atau P3K ya setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah saya buat. Jadi sekali lagi yang belum bergabung kita tunggu bergabung dan belajar bersama. Oke, tanpa panjang lebar kita akan mulai pada soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal itu karena Pancasila berperan sebagai filsafat bangsa, dasar negara, ideologi negara, cita-cita bangsa, instrumen negara. Ini jawaban adalah ideologi negara. Kenapa ideologi negara? Ingat, ideologi merupakan cara berpikir seseorang maupun suatu golongan yang di dalamnya adalah terdapat arah dan tujuan hidup yang akan dicapai atau yang disebut cita-cita. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ideologi negara. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati. B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. C. Menjadikan alat untuk menjalankan pemerintahan. D. Mengedepankan pendapat golongannya. E. Mengesampingkan ideologi yang lain. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Karena ideologi merupakan pandangan hidup suatu negara sehingga dapat membentuk identitas yang membedakan dengan negara lain. Dengan adanya pandangan hidup itu, maka seluruh rakyat dari berbagai macam perbedaan bersatu agar yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai ideologi bangsa, filsafat bangsa, instrumen bangsa, dasar negara, cita-cita negara. Jawabannya betul adalah dasar negara. Kenapa dasar negara? Karena sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan hukum yang bersifat universal yang berlaku di seluruh bagian Indonesia sehingga mengikat kepada seluruh rakyat. Segala peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Ya, jadi itu alasannya kenapa disebut dasar negara. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, D. Batang tubuh Undang-Undang 1945 TAP MPR. Oke, kedudukan Pancasila ya, itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun tidak disebutkan Pancasila, ini merupakan poin-poin
yang ada di dalam Pancasila. Jadi yang betul adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Pancasila memenuhi syarat sebagai stat fundamental non karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stat fundamental non adalah apakah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain, B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah, C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak, yang D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain, yang E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Jawabannya betul adalah yang B. Kenapa yang B? Ingat ya, di sini stat fundamental non. Stat fundamental non adalah kaidah negara yang fundamental. Dalam hal ini Pancasila sebagai sumber negara hukum yang ada di Indonesia, kedudukannya berada di tingkatan paling tinggi, ya, sehingga tidak dapat diubah. Teori stat fundamental non dikembangkan oleh Hans Nawiaczki, oleh seorang ahli hukum berasal dari Jerman. Ingat, tidak bisa diubah. Kalau stat fundamental non itu kata kuncinya, ya, tidak dapat diubah. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal ekonomi yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau di sini lihat kepentingan, mengedepankan kepentingan bersama, berarti itu merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Prinsip sila kelima adalah keadilan di segala bidang, di mana seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga keseimbangan di antara kehidupan pribadi bermasyarakat dapat terwujud. Jadi jawabannya betul adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. dasar dan ideologi negara, B. kemauan negara, C. keputusan bersama seluruh rakyat, D. pemikiran negara baru, E. perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi Pancasila merupakan yang kita tahu adalah dasar dan ideologi negara. Kenapa? Karena Pancasila dijadikan dasar pembuatan segala peraturan dan hukum karena Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga segala peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara mengandung cita-cita yang dapat dijadikan yang akan dicapai negara Indonesia. Dengan memiliki dasar dan ideologi, sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Pancasila dianggap paling sesuai dengan sendi dan kebudayaan Indonesia. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Proses pembuatan Pancasila untuk menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali itu sudah jelas adalah Insinyur Soekarno. Kenapa? Nama Pancasila dipilih oleh Insinyur Soekarno atas saran ahli bahasa. Ia mengusulkan mengenai calon dasar negara terdiri atas 5 hal, yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat dan demokratis, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Inilah yang diusulkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Ya, oke, kita lanjut soal selanjutnya. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran Pancasila ke. Untuk kata demokrasi itu ada kata musyawarah. Musyawarah berarti jawaban adalah yang D. Oke,
Kenapa? Karena makna yang terkandung dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga segala keputusan diambil berdasarkan keinginan rakyat. Sila keempat, Pancasila menyiratkan makna demokrasi, yaitu permusyawarahan. Itu ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke. Kita lihat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan kesatuan ya, berarti jawabannya adalah sila ketiga, merupakan persatuan Indonesia. Kenapa? Karena makna yang terkandung pada pasal ketiga adalah dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, maka rakyat Indonesia akan bersatu agar Indonesia dapat terjaga dari segala ancaman, sehingga dapat dikatakan bahwa pada sila ketiga menyiratkan bahwa negara Indonesia adalah negara kepersatuan. Ya, jadi jawabannya adalah sila ketiga. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung pada sila. Tidak membeda-bedakan berarti itu merupakan adil ya. Berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kedua. Kenapa? Pada sila kedua, nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi karena manusia mempunyai kedudukan yang sama, sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa ada perbedaan sedikit pun, karena semua orang mempunyai hak asasi yang sama untuk dihormati orang lain. Oke, semoga jelas. Kita lanjut soal selanjutnya. Yang dimaksud dengan nasionalisme religius udah jelas ya, pasti negara berdasarkan hukum agama. Ya, religius pasti. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Memberikan kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal melaksanakan pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan contoh pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dalam beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di sini kita mengajukan saran ya, mengajukan saran dan kritik untuk melaksanakan pembangunan merupakan salah satu rumus dari permusyawaratan. Itu jawabannya adalah yang D. Ya, kenapa? Karena pada sila keempat mengandung nilai demokrasi ya, yang dijunjung tinggi di mana rakyat dapat ikut serta memajukan maksudnya. Salah satu caranya dengan mengadakan kritik dan saran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Menjalankan pemerintah yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila ke. Di sini seperti korupsi, berarti korupsi itu tidak adil ya, berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Pada sila kelima mengandung makna bahwa keadilan dan pemerataan dapat segala aspek kehidupan bernegara sangat diperlukan agar terciptanya Indonesia yang damai dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita yang akan dicapai Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, oke, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal selanjutnya. Prinsip di mana pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, kerakyatan, keadilan. Jawabannya betul adalah kerakyatan. Ya, kenapa? Demokrasi menjunjung tinggi nilai kerakyatan, di mana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang diwakilkan oleh para wakil rakyat di legislatif. Jadi kerakyatan. Oke, ternyata sudah habis soal-soal yang saya bahas. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung ya di grup Telegram. Saya tunggu ya soal-soal ini. Nanti saya akan upload atau kirim di grup tersebut. Jadi yang mau bergabung, ayo bergabung. Kita belajar bersama-sama supaya lolos bersama-sama di CPNS. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.